Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dengan saya Muhammad Hamzah. Kali ini kita masuk pada satu program yang dimana kita membahas atau membicarakan kata-kata yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, kali ini kita akan membahas satu kata di dalam Al-Quran yang umum kita dengar. Mari kita ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari satu kata di dalam Al-Quran, dan kata yang kita pilih pada kesempatan hari ini adalah kata aurat. Kata aurat di dalam Al-Quran berasal dari akar kata ain, waw, dan ro, dan terulang sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Jadi ada aurati, ada auratin, ada auratun, dan ada bi'auratin. Tempatnya ada di 3 surah. Tempatnya ada di 2 surah. Pertama adalah surah An-Nur, dan yang kedua adalah surah Al-Ahzab. Jadi 4 kata aurat ini terdapat di dalam 2 surah, yaitu surah An-Nur dan surah Al-Ahzab. Nah, mari kita lihat satu persatu ayat yang memuat kata aurat dan kita lihat apa maknanya. Kalau kita lihat sepintas di sini, kelihatan bahwa aurat ada yang bermakna private aspects, hal-hal yang bersifat privat atau pribadi. Ada yang bersifat waktu-waktu pribadi, jadi dia membahas tentang waktu. Dan ada yang membicarakan tentang expose ini terbuka, terlihat, tampak. Nah, mari kita lihat satu persatu ayat-ayatnya. Pertama kita baca Al-Quran surah An-Nur, surah ke-24 ayat 31. Nah, ini kalau kita lihat ayatnya, tempatnya itu adalah auratin nisa. Ini dia, auratin nisa, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara langsung yaitu aurat perempuan atau aurat wanita. Ini dia, auratin nisa. Nah, bagaimana dengan terjemahan bahasa Inggrisnya? Nah, kita bisa lihat variasi terjemahan bahasa Inggris dari frasa auratin nisa. Jadi tadi kita sudah lihat terjemahan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata aurat. Kata aurat itu berasal dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penerjemahan dalam versi bahasa Inggris untuk kata auratin nisa ini. Nah, kalau kita lihat terjemahan yang Sahih Internasional, maka kita lihat ada ini private aspects of the woman, ya. Jadi ada private aspects of the woman. Kalau kita ada terjemahan-terjemahan yang lain, misalnya Muhammad Asad, beliau menerjemahkan woman's nakedness, ya, woman's nakedness. Dan kita lihat beberapa penerjemah menerjemahkan auratin nisa itu dengan woman's nakedness. Ini dia, woman nakedness. Tetapi ada juga yang memberikan terjemahan yang lain. Nah, di antara yang memberikan terjemahan yang lain itu adalah ini dia, what is hidden of woman, apa yang tersembunyi atau yang disembunyikan pada diri perempuan. Itu yang dimaksud dengan aurat menurut terjemahan Syakir. Kalau kita lihat misalnya ini dia, woman's private parts, jadi bagian pribadi dari wanita, ya. Jadi auratin nisa, bagian pribadi dari wanita. Nah, di sini secara eksplisit disebutkan sexual parts of woman. Ini dimaksud dengan aurat wanita. Jadi kalau kita lihat variasi terjemahan ini, maka yang dimaksud dengan aurat wanita itu bisa jadi bahagian-bahagian tubuh
yang privat, yang pribadi dari sisi wanita, karena konteks ayatnya adalah wanita bukan laki-laki. Jadi yang disebut adalah auratin nisa. Kalau kita cek ke makna terjemahan, saya cari dulu. Nah, ini dia Sabir Ahmed. Nah, di sini disebut dengan woman's privacy. Ya, woman's privacy. Privasi wanita. Kalau kita cek terjemahan literal dari Muhammad Ahmed dan Samira, kita akan temukan bahwa auratin nisa itu adalah ini, woman's shameful genital parts. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan aurat perempuan dalam konteks ayat ini oleh berbagai penerjemah Al-Quran dalam bahasa Inggris. Nah, kita lihat ayat berikutnya, yaitu surah An-Nur, tetap surah An-Nur ayat ke-58. Di sini diterjemahkan dengan times of privacy, waktu-waktu privat atau waktu-waktu pribadi. Jadi salasu auratil lakum. Kita lihat konteks ayatnya. Kita lihat dulu terjemahan dalam bahasa Indonesia seperti apa. Jadi dia berbicara tentang waktu-waktu privat atau waktu-waktu privasi. Jadi salatu auratin. Nah, jadi kalau pada ayat pertama tadi berbicara tentang aurat nisa, aurat perempuan, maka ini berbicara tentang aurat. Kalau di literalnya kita terjemahkan 3 aurat. Nah, dia berbicara tentang waktu. Mari kita lihat terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, ini ya yang dimaksud dengan 3 waktu itu adalah sembahyang subuh, sholat subuh, menanggalkan pakaian luar di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Nah, itulah 3 aurat bagi kamu. Nah, ini dia 3 aurat, maksudnya 3 waktu pribadi bagi orang dewasa yang sudah berkeluarga atau suami istri lah. Karena ini konteks ayatnya adalah interaksi orang-orang yang berada di dalam satu rumah, di mana tentu tidak hanya suami istri atau anak saja, tetapi ada juga orang lain, misalnya pembantu atau asisten rumah tangga, keluarga yang lain juga ada. Nah, sehingga diatur bahwa ada 3 waktu yang dianggap privacy bagi kita, yaitu sebelum sholat subuh, ketika menanggalkan pakaian di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Nah, ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai waktu-waktu pribadi, ya, yang tadi sudah kita lihat sama-sama. Dan kita mau cek terjemahannya seperti apa. Nah, ini dia. These are 3 times of privacy for you. Nah, jadi sama ya. Ini adalah waktu-waktu privasi untukmu. Jadi kurang lebih sama dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, coba kita cari the 3 occasions on which your nakedness is likely to be bared. Jadi tetap merujuk kepada waktu di mana privasi kita harus kita jaga, karena di situ besar kemungkinan kita sedang bersalin pakaian atau berganti pakaian, sehingga ada kemungkinan aurat badan kita terbuka. Yang sama juga ya. Kalau kita lihat penerjemahan di ayat ini, kita akan melihat bahwa sepertinya para penerjemah dalam tanda petik sepakat bahwa yang dimaksud itu adalah 3 waktu di mana kita besar kemungkinan tidak sedang berpakaian atau sedang bersalin berganti pakaian. India, these are your 3 times of undress. Kalau kita lihat lagi terjemahan yang lain, apakah sama? Sama ya. These are 3 private times for you. Sama, these are your 3 times of privacy. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang waktu-waktu privasi kita ketika kita berada di rumah, di mana di rumah kita itu banyak orang yang berlalu lalang atau berinteraksi di dalamnya. Terus kita lihat ke ayat yang ketiga, surah Al-Ahzab ayat ke-33. Di sini kelihatan bahwa ini dia, buyutuna
auratun, rumah-rumah kami adalah aurat. Wa ma hiya bi'auratin. Nah, ini menarik karena rumah itu dianggap sebagai aurat. Kita lihat apa maksudnya. Di sini disebutkan bahwa sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka atau tidak ada penjaga. Jadi yang dimaksud dengan aurat itu adalah terbuka, keterbukaan atau tidak ada yang menjaga. Nah, inilah rangkuman pemahaman dari kata aurat yang terdapat di dalam Al-Quran. Adapun dari sisi bahasa, aurat itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang dianggap terbuka, tidak tertutup, dan kalau dia terbuka dianggap kita merasa malu, merasa buruk, dia bisa aib atau cacat, ya. Itu pengertian bahasa dari sisi aurat. Nah, kita lihat akan ada lagi makna aurat, tapi dalam Al-Quran digunakan kata yang lain. Kita akan lihat